Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Gimana kabarnya? Oke. Silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Dah, semangat mau belajar. Siapa yang gak hadir hari ini, Nanda? Hadir semua? Hadir semua ya kan? Sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sekarang apa, Mak? Sekarang apa lagi? Jual beli dan tidak meminjam. Apa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Belum lupa. Ada dipelajari lagi. Nah, ada buat resum semua kan? Ada buat catatan semua kan? Ini kita belajar jual beli dan pinjam. Nah, sebelum kita lanjut, ada apa yang Ananda ketahui tentang itu jual beli? Jual beli apa tuh? Tukar menukar. Tukar menukar, terus ya tukar menukar. Tukar menukar bisa barang, bisa jasa. Nah, jadi jual beli itu tukar menukar barang atau jasa untuk diperlukan. Ini bertujuan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan. Yang menjual, yang memberi, yang menjual mendapat keuntungan dan yang membeli mendapat keperluan, kebutuhan. Nah, jual beli yang kita pelajari hari ini itu tentang riba dalam jual beli. Riba dalam jual beli. Nah, apa itu riba? Riba itu adalah nilai lebih atau tambahan dari suatu barang. Contohnya tuh misal menjual dalam penukaran beras, misalnya beras A itu 1 kilo, terus si B harus mengembalikan berasnya itu 1,5 kilogram. Jadi 5,5 kilonya tuh adalah riba dari dalam jual beli. Nah, riba di sini akan kita bahas ada menjadi 4. Yang pertama apa? Yang buat resum akan dibacakan. Yang pertama itu riba fadal. Riba fadal. Nah, riba fadal ini itu penukaran barang sejenis dengan nilai atau timbangan yang berbeda. Nilai dia sejenis. Itu yang contoh tadi, dia sejenis misalnya beras tadi kan, beras 1 kilogram.
harus dibalikin menjadi dibalikin 1,5 kilogram. Jadi ribanya di sini adalah 0,5 kilogram. Ini adalah riba. Nah, riba pada paham? Nah, ada yang mau ditanyakan? Riba padanya itu tukar menukar barang yang sama. Yang sama. Yang kedua. Nah, di sini ada yang mau ditanya? Nah, paham sampai sini? Ada nampak? Ada kelihatan papan di depan? Nah, kita langsung lanjut ke riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu akad jual beli dengan menyerahkan barang beberapa waktu kemudian. Contoh, misalnya si A membeli buah di pohonnya masih kecil. Misalnya pohon manggis, buah manggis itu dibeli dalam keadaan berbuah masih kecil. Buah manggis masih kecil. Masuk riba ya. Ya, masih di sini ada yang mau ditanyakan. Itu riba nasi'ah itu membeli barang dalam waktunya tuh sebelum waktunya datang. Hanya dibeli dalam keadaan masih kecil gitu misalkan. Belum besar, belum masak. Itu termasuk riba. Itu menyerahkan beberapa barang dalam waktu kemudian hari. Nah, ini kan kita lanjut nomor 3, itu riba kardi atau riba kardi. Nah, riba kardi itu pinjam meminjam dengan syarat pengembaliannya harus ada kelebihan atau tambahan. Ini udah jelas nih, seperti itu. Misalnya si A meminjam uang 1 juta. Si A meminjamkan uang 1 juta. Terus si B harus mengembalikan uang 1,2 juta. Jadi yang menjadi ribanya itu 200.000. Ini adalah riba. Nah, itu ribanya. Nah, ada yang mau ditanyakan sahabat penting sebelum dibahas? Silakan dicatat dulu contohnya itu. Kalau udah ada dicatatannya dengan dibuat aja. Dah. Saya hapus dulu ya.
Dah, lanjut kita masuk ke ribayat yang keempat yang terakhir. Ribayat ada apa di sana? Ribayat, jual beli barang sejenis timbangannya sama, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum serah terima. Ini gimana maksudnya nih? Contohnya, ada yang tahu contohnya? Jual beli barang sejenis timbangannya sama, namun penjual dan pembeli terpisah sebelum serah terima. Nah, gimana contohnya tuh? Contohnya tuh menjual ubi masih di dalam tanah. Nah, contoh menjual ubi yang masih di dalam tanah. Nah, ini menjual ubi yang masih di dalam tanah. Kan kita nggak tahu di dalamnya itu besar atau masih sedikit isinya di dalam, atau sesuai atau tidak itu. Mereka tahu di dalamnya tuh udah busuk begitu tuh kan. Nah, itu termasuk ribayat namanya. Menjual barang yang terpisah, yang masih dalam tanah itu yang dijual. Ini termasuk riba karena isinya di dalamnya tidak terlihat, belum terlihat. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke jenis-jenis jual beli terlarang. Nah, sampai di sini riba selesai ya. Kita lanjut ke jenis-jenis jual beli terlarang. Jenis-jenis jual beli terlarang. Yang pertama, jual beli buah yang masih di pohonnya, kayak yang tadi tuh. Nah, kayak yang riba nasiah itu jual beli yang terlarang. Misalnya jual durian masih dalam batangnya, per batang itu jualnya itu termasuk riba karena kita tidak bisa menghitung buahnya berapa banyak atau sedikit. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan salah satu pihak. Jadi itu jual beli terlarang. Pertama tuh tadi jual beli buah yang masih dalam pohonnya. Yang kedua apa? Jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya. Yang masih dalam perut induknya itu adalah jual beli binatang masih dalam perut induknya. Itu dilarang. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yang ribayat ini nih, menjual ubi yang masih di dalam tanah. Nah, ini terlarang ya. Terlarang itu termasuk riba karena merugikan salah satu pihak, tidak sama-sama menguntungkan. Jual beli yang terlarang apalagi? Jual beli barang haram. Contohnya menjual minuman khamar, itu kan terlarang. Terus menjual beli barang yang sabu-sabu, menjual beli ganja, itu yang terlarang.
itu haram ya, jual beli barang haram. Barang haram. Jual beli barang haram. Itu kayak apa ya? Barang haram, misalnya barang curian. Nah, barang curian menjual misalnya motor hasil curian dijual lagi, itu terlarang, itu sudah pasti terlarang. Dah, jenis-jenis jual beli terlarang ini sudah paham ya, pasti sampai ini paham ya. Ini waktu kita lanjut aja ya, kita cepat saja, mungkin sampai ini sudah paham semua lah ya. Kita lanjut pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Satu yang akan membuat asum. Akan pinjam meminjam atau utang piutang adalah menyerahkan barang atau harta kepada seseorang untuk diambil manfaatnya, dan dengan catatan akan dikembalikan tanpa mengurangi atau mengubah keadaan barangnya. Pinjam meminjam itu sama dengan utang piutang, menyerahkan barang atau hartanya tanpa mengurangi, masih utuh barang itu untuk dikembalikan lagi. Pinjam meminjam. Tidak boleh barang yang dipinjam itu harus bermanfaat. Terus dengan catatan barang tersebut tidak boleh rusak atau harus utuh kayak awal dalam meminjam. Contohnya dalam meminjam kendaraan, pas mengembalikannya itu jangan ini barang awalnya masih bagus, bannya bagus, masih mulus, jatuh tiba-tiba kan, itu harus diperbaiki. Tidak boleh barang itu dikasih dalam keadaan cacat. Tidak boleh bannya yang bocor. Kalau bisa, kalau kita meminjam itu belikan minyaknya. Sekurang-kurangnya beli minyaknya dengan rasa terima kasih kita itu. Nah, selanjutnya contohnya itu apa lagi? Kira-kira apa contohnya? Atau dalam meminjam itulah yang bermanfaat dalam meminjam uang. Jadi uangnya, misalnya uangnya 100.000 yang kita pinjam, dikembalikan harus 100.000 lagi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih datangnya ke riba tadi. Jadi kalau pinjamnya dipinjamin 100, dibalikin 100, itu namanya pinjam meminjam atau berhutang, utang piutang. Nah, kesini paham? Bagaimana dengan rukunnya kira-kira itu? Utang piutang, rukunnya sudah jelas. Ada orang yang punya uang, si A punya uang, si B harus tidak punya uang, terus meminjam ke si A harus mempunyai uang. Ada barang atau harta yang mau dipinjamkan, terus ada kesepakatan antara dua belah pihak tersebut. Nah, jangan memisahkan orang yang kita pinjam uang itu. Misalnya udah dipinjamin terus marah-marah pula pas ngembaliin, padahal sudah jadwalnya. Misalnya kesepakatannya akan dikembaliin bulan depan, sudah datang bulannya, uang masih tidak ada, terus marah-marah pula sama orang yang meminjamkan uang. Itu banyak terjadi di zaman sekarang. Jangan sampai kita seperti hal tersebut. Sampai di sini kira-kira paham? Mbak, gimana kata orang, lunak lidah daripada gigi pas meminjam. Jangan sampai model itu.
Dah, di sini paham. Ada yang mau ditanyakan tentang jual beli, pinjam minjam? Nah, sampai sini paham? Paham ya sekiranya. Waktu kita sudah habis. Mungkin untuk pengevaluasiannya tuh di minggu depan. Minggu depan kita kuis karena kita masih ada materi selanjutnya, yaitu tentang sewa menyewa lagi besoknya. Sewa menyewa, kerjasama, terus apa lagi? Nah, sewa menyewa dan kerjasama dalam pertemuan. Besok masih ada sewa menyewa dan perekonomian kerjasama. Nah, Ibu harap semuanya membuat catatan agar besok mudah dalam pembelajaran selanjutnya, agar mudah dalam ujian, mudah dalam memahami ketika Ibu menjelaskan juga. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan, kita baca al-hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.